Sahabat Pojok Renungan, bertemu lagi hari ini, hari Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022. Kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Bacaan hari ini diambilkan dari Injil Lukas bab 13 ayat 1-9. Jika kamu tidak bertobat, kamu akan binasa. Mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu yang tak terhingga, sehingga kami boleh memiliki kehidupan ini. Berkatilah sepanjang hidup kami, sebab Engkau-lah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Pojok Renungan, bertobat berarti memperbaharui diri dan meninggalkan cara hidup atau cara bertindak yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan kata lain, terjadi sebuah perubahan atau change. Dan tentu saja perubahan ini ke arah yang lebih baik, di mana masing-masing dari kita seiring dengan bertambahnya usia, pengalaman, dan pergaulan pasti mengalami perubahan-perubahan tertentu. Berubah dari jalan atau pola yang lama ke jalan atau pola hidup yang baru. Berubah dengan menghasilkan buah-buah, yaitu nilai-nilai atau keutamaan-keutamaan hidup yang menyelamatkan. Maka baiklah kita mawas diri. Apakah di tempat tinggal atau tempat tugas atau kerja kita masing-masing, kita sendiri tumbuh berkembang dalam iman dan kecerdasan, dan cara hidup serta cara bertindak kita mempengaruhi lingkungan hidup kita semakin baik, menyenangkan, dan mempesona bagi siapapun. Sebagai tanda atau gejala bahwa cara hidup dan cara bertindak kita tidak percuma, antara lain kita semakin dikasihi oleh Tuhan maupun oleh sesama kita. Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk bertobat. Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang demikian. Ajakan Tuhan Yesus ini mau menegaskan bahwa karena salah atau dosa kitalah orang lain menderita. Setiap dosa yang kita lakukan selalu mendatangkan penderitaan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Untuk itu kita harus bertobat, dan pertobatan itu dimulai dari diri sendiri. Kita bisa mengubah dunia ini kalau kita bisa mengubah diri kita. Dan pertobatan itu harus diwujudkan dalam tindakan konkret. Karena itu di masa penuh rahmat ini menjadi kesempatan yang berharga dan istimewa bagi kita, baik secara pribadi maupun bersama-sama, untuk berbalik kepada Allah dengan bertobat. Karena pertobatan itu harus menghasilkan buah-buah pertobatan, antara lain kebaikan, cinta kasih, damai, sukacita, dan hidup yang baru. Seperti pohon ara yang harus diberi pupuk agar ia semakin menghasilkan buah yang dapat dinikmati. Demikian juga pertobatan kita pun sepatutnya mendatangkan buah-buah kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan sedang menantikan kita kembali ke pangkuannya yang penuh belas kasih dan kerahiman. Semoga kita tidak mudah menghakimi atau menghukum, tetapi dengan penuh kerendahan hati menata kembali hidup kita menjadi lebih baik, lebih bermutu dalam relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Pertobatan atau metanoia itu berarti berpaling, merupakan suatu perubahan hati dan tindakan. Kadangkala pertobatan bisa terasa menyakitkan karena melibatkan kesadaran yang pahit bahwa jalan yang selama ini kita tempuh itu salah, dan pertobatan itu berarti perubahan secara total. Dosa itu bukan saja dari perbuatan, tetapi bisa dari pikiran, di mana dosa telah terjadi. Dengan membangun relasi intim dengan Tuhan,
maka pikiran, perasaan, dan keinginan kita serahkan kepada Tuhan, supaya jalan kita sesuai berada di jalannya. Inilah sikap pertobatan yang seharusnya kita lakukan, sebab kita sadari bahwa dosa selain mengintai di bagian lemah diri kita, maka hendaknya kita mendekat terus kepada Tuhan untuk melawan dosa. Semoga. Mari kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas sabda-Mu hari ini. Bantulah kami agar tidak jatuh dalam dosa, dan agar sekalipun jatuh dapat bergegas untuk bertobat. Buatlah kami sepenuhnya memahami bahwa rahmat keselamatan yang kami terima saat baptisan harus selalu dijaga. Dengan pertobatan yang terus-menerus, keteguhan iman, dan perbuatan kasih kepadamu dan kepada sesama kami. Sebab Engkaulah yang Maha Kuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.